Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Kita kembali di Ngotakin. Ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Bicarakan tentang Indonesia. Kali ini kita kedatangan lagi nih tamu dari maker yang sudah terkenal, Candil Ahmad. Salah lu bro. Andi Jajuli. Cendil bro. Cendil? Oh, iya dong. Cendil Ahmad Jajuli. Ini gue gelitik banget sebenarnya. Sebelum Siap. kita bicara masalah ketapel nih, Siap. gue pengen tahu tentang biodatanya Cendil. Nah, Siap. ini Cendil ini nama asli apa bukan nih? Nama asli gua Ahmad Andi Jajuli bro. Ahmad jadi Jajuli. Cendil tuh nama samaran dari gua bayi sebenarnya. Dari bayi udah nemu sama Bayi. Wih, Iya. gila. Jadi sejarahnya tuh dulu empok gue begitu gua lahir gitu udah disebut, "Woi si Cendil bakso tuh lahir" gitu kata empok gue. Itu ada artinya tuh? Nggak ada artinya, dia cuma nyebut doang iseng. Jadi asal nyepos Ya, doang. asal nyebut jadi cendil gitu. Sebenarnya sih kocak juga sih, nama cendil itu kan kayak makanan gitu bro. Ya cuman udah udah kebiasaan di dekat-dekat rumah manggil gue cendil, ya udahlah jadi cendil gitu. aja gitu. Biasanya kalau nama samaran itu di SMP, di Iya, SMA iya. tuh kan udah ada. Ini dari lahir Dari nih lahir bro. nama gua udah Gila, Cendil. keren loh, asli. Nama gua di Sigit Darso aja nih. Darso ini ya panggilan gua itu dari SMP bro. Iya. Itu kenapa bisa panggil Darso? Karena bokap gua Darso. Oh Darsono. Darso. Jadi kalau Gue jelasin. Jadi kalau misalnya nama Cendil udah dari lahir, ih Iya. gila keren lu bro. Itu Bener gak ada tuh gua. Baru tahu. dari empok gue sih dulu. Oh Gue, gitu. Iya. Tapi keren banget itu nama sudah melekat dari kecil sampai lu Sampai gede. top banget. Nah ini Masa top. top bro. Jadi kalau masalah ketapel nih bro, kayaknya lu itu dulu seorang shooter penembak. Sebelum jadi maker, gue pengen ngobrolin masalah maker, tapi gue pengen tahu dulu ini lu ini seorang penembak, setahu gue. Penembak Gitu loh. ketapel. Penembak ketapel. Lu pernah menjuarai di event-event salah satu di daerah, gitu kan? Pernah juara 1, Iya. pernah segala macam. Nah itu coba ceritain nih bro. Nah, biar teman-teman tahu dulu backgroundnya seorang maker itu sebenarnya dari penembak gitu kan? Bener. Pemain ketapel kan gitu. Oke bro. Gue cerita dari mana nih? Pada saat gue juara apa gue mulai? Ya lu mulai dulu dong, baru mulai main ketapel sampai lu ikut kejuaraan gitu. Dari awal berarti bro. Ya. Sebenarnya sih gue dulu tuh ada minat sama sekali sama ketapel, karena dulu bini gue tuh mau beliin gue ketapel tuh apaan sih ketapel gitu kan? Paling cuma mainan anak kecil yang mungkin ketapelnya ya mainan anak kecil lah gitu kan. Pada saat itu ternyata bini gue bawain gue ketapel Samsung loh, ketapel kok gini bilang gitu kan, berat gitu dia pakai besi gue bilang. Yeah. Terus gue juga waktu itu sering lihat postingannya Sigit Scoot main ketapel. Nah, akhirnya gue hubungin dia buat main bersama. Akhirnya gue latihan tuh, ya kan? Latihan nembak. Memang gue kalau sesuatu yang gue penasaran pasti gue belajarnya sungguh-sungguh. Waktu itu gue terus tuh. Pokoknya waktu itu latber tuh setiap hari Sabtu. Nah, itu gue pasti nembak terus sampai malam gitu ya kan. Terus ketemu juga belajar lagi sama maker yang lain, nembak lagi sama di Semarang gue sempet belajar juga. Akhirnya pada saat kompetisi ya gue ikut gitu. Hasilnya Gue juara 1. Gitu, itu bro. nggak sia-sia namanya. Iya. Dengan latihan lu siang malam ya kan, lu ketemu Bener. sama temen-temen yang pernah jago nyelpet, lu belajar Iya. hasilnya lu juara 1. Ya alhamdulillah sih. Itu udah berapa kali lu ikut kejuaraan dan berapa kali lu juara? Pertama kali juara di mana gue ya? Waktu itu pertama kali juara tuh kalau nggak salah di KPK. Nah, cuma itu kompetisi mini aja sih. Gue juara 1 di situ. Terus gue di acaranya Persatuan Betawi, acara apa ya? BJB 411, Brigade Jawara Betawi. Waktu itu gue juara 1 juga. Terus selanjutnya gue di mana lagi gue lupa tuh. Kalau nggak salah di Bekasi, kalau di Bekasi juara 3 tuh. Jakarta pernah Jakarta ya. Intinya Jakarta. ya Jakarta, Tangerang itu gue juara 1-2 kali. Terus beberapa kali tuh di
Persatuan Betawi gue juara 3, terus di Bekasi gue juara 3. Nah, mungkin challenge kecilnya gue nggak hitung lah. Yes. Gila. Nggak sombong tuh ya? Ya mau sombong juga nggak bisa. Jadi kesombongan lu emang wajar karena Iya, lu sudah menghasilkan, udah bener. artinya oh ya gue sombong wajar dong, gue udah juara. Pernah gitu. juara. Pernah juara. Karena dulu belum pada jago orang bro. Kalau sekarang gue nggak bisa. Nah, Gitu. oke. Dari mungkin dari lu main ketapel, terus lu ikut kejuaraan, lu tahu jenis ketapel itu yang enak seperti apa, progresi seperti apa. Akhirnya lu mungkin beralih jadi maker. Nah, lu cerita deh untuk menjadi makernya nih. Karena gini bro, ini sebelum jalan dulu bro, ini gila bener sebenarnya. Sebenarnya sih gue jadi maker tuh kocak ya ceritanya. Karena dulu kan gue bergerak di satu komunitas gitu kan. Artinya gue sosialisasi ke masyarakat. Iya, iya. Dulu ketapel gue tuh banyak banget bro, dari seluruh maker Indonesia tuh mungkin gue punya gitu. Kalau nggak salah tuh hampir 25 ketapel maker Indonesia gue punya. Pada saat sosialisasi gue bagi-bagi nih ceritanya kan. Ya, pasti dong, lu ngajarin orang lu pasti ngasih, gitu. tapelnya mana, pasti lu kasih kan. Iya, betul. Bagi satu, tempat lain bagi lagi satu. Iya, benar. Bagi lagi satu. Pikir gua lama ketapel gua habis nih gitu ya kan. Coba bikin ya. Hasilnya? Coba bikin dari cangkak segede paha bro. Jadi sekelingking, gila gak tuh? Artinya gua nggak bisa, memang waktu itu nggak bisa bikin ketapel. Liatin waktu itu, lihat Sigit tuh cuma bacok jadi gitu kan. Gua coba bacok malah jadi sekelingking tapi kan gelo gitu kan. Terus akhirnya pas yang kedua gue bikin lagi, masih kebentuk sih, cuman ya ala kadarnya. Yang ketiga gue bikin dari kuas gitu kan. Dari kuas gue bikin juga hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Pada saat itu gue pusing juga kan, ternyata bikin ketapel itu susah gitu. Kenapa? Ya gue baru tahu kenapa bikinnya susah gitu. Oh kenapa jadi mahal, ternyata itu. Pada akhirnya gue datang ke tempat kerjanya Sigit dulu tuh di Bre, gue punya desain nih. Desain yang gue gambar-gambar iseng doang. Gue bawa kayu, dari kayu apa ya waktu itu, kayu peti buah. Buah berarti ya. Itu kayu-kayu kayak jati langka gitu lah ya modelnya. Lebih jelek kali ya. Sengon kayu karena sengon, buat media belajar doang nih ceritanya, buat media iya, belajar. Akhirnya gue punya desain seperti ini, tolong dong dibentukin gitu. Buat gue belajar. Dibentukin sama dia. Terus jadinya bagus banget kan. Orang-orang kira bikinan gue aja gitu. Padahal bukan gitu. Ya udah, akhirnya gue bikin. Kok bisa pada saat gue bikin kok beda gitu ya, dipegangnya kok nggak nyaman gitu. Akhirnya gue datang lagi ke tempat kerjanya Sigit. Gue datang, Bre, ini apanya ya? Gue diajarin sama dia, ngamplasnya seperti ini, terus seperti inilah segala macem. Akhirnya sampai kalau nggak salah satu ketapel tuh gue selesai 1 minggu waktu itu. 1 minggu gue selesain, jadi nyaman dipegang. Akhirnya coba diposting di Facebook nih ceritanya. Nah, temen lu mau ternyata si Dodi, ya kan? Ternyata Dodi mau. Makanya Dodi itu adalah customer pertama gue selalu inget dia. Lu yang bikin apa ya? Yang bikin Energet mungkin bisa berkembang karena lu pertama kali yang beli gitu. Ternyata pengen Dodi pun nyaman gitu. Nah, sejarah lalunya tuh ya seperti itu, bro. Oke. Jadi awalnya lu membuat ketapel. Itu dari lu merasakan pergi ke tempat salah satu penggiat ketapel, lu bagiin ketapel, lu bagiin, akhirnya lu, aduh, gua habis nih ya kan? Gimana sih gua? Tapi ada kesulitan nggak? Masalahnya gini bro, dari awal lu bermain nih misalnya, ini enak nih main, tap. Dengan posisi ketapel enak digenggam, nyaman. Tapi begitu lu bikin kan ternyata agak kesulitan tuh. Pasti. Nah gitu, dari lu cagak yang gede sampai kecil ya kan. Bener. Sampai gua tadi puas dan berarti gua, gila lu puas gitu kan. Puas buat ngecat kan? Iya, buat ngecat. Jadi cuma lu cekungin doang. Aja gitu. Itu kan namanya media belajar sih waktu itu. Lu tahap belajar lo di situ. Gitu. Jadi makanya gua sih saran ke teman-teman yang jadi maker tuh nggak ada kemungkinan bisa gitu sebenarnya. Ya.
nggak usah bilang apa namanya nyari bahan yang terlalu mahal, karena apapun yang bisa dijadikan ketapel, kayu apapun lu bikin aja, karena buat media belajar kan, nggak Ya, nggak betul. perlu lu yang bagus-bagus dulu, yang penting lu punya desain, digenggamnya enak, dipakai bisa gitu. Itu ketapel yang bisa dijadikan mungkin kenyamanan Bener, untuk menembak, bener, iya. betul kan gitu. Nah tadi jelas gue denger nih NFJ. Iya. Jadi setelah itulah gue akan apa pertama kali lu menjual, itulah pertama kali NFJ. Benar. Itu NFJ itu sekarang nih itu lagi naik daun bro. Oh, kata siapa lu? Beneran, serius. Lagi naik daun karena apa bro? Di luaran NFJ ini adalah salah satu maker yang sudah mendunia. Serius lu bro? Ya. Oh, thank you bro. Jadi gini bro, ada beberapa pangsa pasar di Eropa, Amerika, Asia itu memakai merek NFJ, ya kan? Nah, sebelum gua mau bertanya ke sana, itu lo ngambil nama NFJ itu dari mana? NFZ. Nah, ini NFJ itu apa gitu loh? Gua kadang-kadang NS apa sih NFJ itu? Apa nama lu Cendil nggak ada N-nya, ya kan? Bener. Ya gue nggak tahu nih, kira-kira NFJ itu apa, dari mana nih asalnya? Sebenarnya NFJ tuh brand lama bro, brand lama gue sama istri gue. Dulu tuh kita sempet mau buka apa namanya online shop, memang sudah kita bikin namanya NFJ Shop. NFJ tuh sebenarnya nama anak gue. Oh gitu. Nah, sama anak gue kan Nafisa gitu, harus kan kalau singkatannya NFS, mungkin kita plesetin lah jadi Z gitu kan. S-nya ganti Z. Iya, Z Jadi gitu Nafisa kan. gitu kan. Kan kayak keren gitu bro. Jadi Siap. NFZ gitu. Ya udah jadi aja NFZ. Wingsuit custom gitu kan, wingsuit Indonesia. Nah, sebenarnya NFZ juga lahir apa ya? Ya dari dukungan teman-teman komunitas dan teman-teman maker juga sebenarnya. Iya. Seperti ini gue buka nih, belum ada yang tahu mungkin Oh ya, NFZ tuh. siap. Ini di sini bro harus Ya, lo buka. ini Kalau gua lo buka. nggak buka di sini, artinya gue masih ada konten lagi sama lo, ada ketemu lagi, ada ngobrol-ngobrol lagi sama lo. Tadinya gitu gue loh. mau bikin giveaway itu, tapi gue buka buat OHM TV nih. Oke siap. Ya. Nih suatu apa namanya? Mungkin perjalanan NFJ setahun Oke, lebih ini belum siap. ada yang tahu tentang logo NFJ itu dibuat oleh siapa. Coba deh. Tapi kita cerita. ini gue buka buat OHM TV. OHM TV spesial Iya, buat OHM TV. spesial, Thank you spesial. brother. Top. Oke, Jadi, ayo. NFZ ini logonya dibuat sama seseorang. Dia shooter juga, jago, dulunya juara juga, Penembak juga. penembak juga, cuma bukan maker. Oke. Dia dari Bandung. Mm-mm. Mungkin semua teman-teman komunitas penembak juga kenal juga. Iya. Orangnya baik banget. Orangnya baik. Lu kayak pacaran bro. Enggak, Jadi lu kalau orangnya baik, orangnya pacaran. serius bro, serius. Lu orangnya sosial banget. Oke. Terus sering bantu orang juga. Baik deh. Itu namanya. Lu jangan bikin penasaran gua. Jadi kenapanya lu jadi Enggak, itu orang baik bro. Iya baik banget dia. Iya. Sampai dia bikinin gue desain gitu kan. Siapa? Lu penasaran bro? Gua nungguin. Gua Oke. cuma nungguin itu doang. Saya akan bilang setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di ngotakin. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Ini ada salah satu yang membuat penasaran tadi yang lu bilang. Iya. Ya kan? NFJ, ya kan? Dari tadi lu baik, dia orangnya dari Jawa Barat, dari Bandung ya. Ini tinggal namanya. Siapa beliau? Ini orang pasti penasaran, bro. Iya dong. Ya kan? Tapi lu pengen tahu banget bro. Kalau gua sih ya sebenarnya pengen tahu banget lah gimana sih lo. Ini sama sama teman-teman di Ketapel juga pengen tahu sebenarnya. Apa ya namanya? Ya. Enggak bro. Ya. Jadi gini. Dia memang dia
maksudnya banyak orang yang belum tahu. Orang mungkin desain logo NFZ tuh gue yang desain atau siapa gitu. Ternyata desain itu dibuat oleh salah satu shooter juga dulunya. Namanya Koade. Koade Sulistyo dari Bandung. Mungkin sekarang dia sudah kurang aktif sih di Ketapel karena kesibukan dari hobi lamanya. Ya teman gue tetap kok masih kontek-kontekan, WhatsAppan. Terus kalau apa-apa tuh WhatsApp, Koade apa kabar gitu ya. Menurut gue dia orang baik. Ya. Nah, jadi Koade ini adalah salah satu sosok desainer logonya NFJ. Nah, dari logo NFJ yang sekarang itu berapa kali ada perubahan? Logo ini kan nih Koade nih logonya. Belum pernah dirubah sih. Cuma ada satu logo lagi yang tulisan NFZ itu desainnya bini gua. Yang gitu. Putih itu kan karena gua suka nongolin juga logo itu. Itu desain istri. Kalau selama ini kita belum bikin logo lagi sih, gitu. Paling kalau yang di kaos tuh ada yang berjabatan tangan tuh. Itu kalau nggak yang desain tuh Yoga dari Jogja. Iya. Gilang Yoga Anca. Gokil. Dari NFJ itu dari Koade ngasih logo itu udah langsung plug jadi oke gitu ya. Wih, top banget. Itu top banget. Dan akhirnya sampai sekarang itu NFJ menggaung. Itu dari Koade, thank you Koade ya. Koade Sulistyo ya dari Bandung, top banget. Nah, dari NFJ itu semua tahu bahwa kalau NFJ terdengar tuh itu pacemaker yang punya cendil. Itu udah pasti. Dan sekarang penjualan itu udah sampai pangsa pasarnya nih Eropa, Amerika, ASEAN. Nah, itu sampai di mana aja penjualannya nih? Alhamdulillah sih bro ya. Ya. Lu mau dengerin cerita gue? Gue pasti dengerin lah. Ini siapa tahu nanti selain gue ada teman-teman di Ketapel yang mengikuti jejaknya Bang Cendil kan gitu bro. Sebenarnya sih NFZ tuh pertama kali keluar itu Malaysia. Pertama kali keluar tuh Malaysia. Terus negara kedua itu, ini yang gue inget ya Mas. Karena udah, alhamdulillah udah banyak. Terus yang kedua tuh Malaysia, yang kedua tuh Itali. Lalu setelah Itali itu baru gue bisa jual ke UK. Nah dari UK itu dia bikin dia bikin testimoni dari waktu itu gue kirim frame itu Excel sama Beams. Dan memang kayunya tuh mewah bro. Waktu itu yang gue kirim mewah, amboina dan rengas. Itu kan ciri khas kayu Indonesia. Waktu itu dia bener-bener seneng lihat hasil karya dari NFZ pakai beramboina red merah. Yang amboinanya tuh yang bener-bener merah, dan mungkin gue hari ini belum dapat lagi kayu itu. Dan dari situ dia posting di Facebook, di beberapa grup jual beli dari UK. Akhirnya dari situ gue punya kesempatan nerima custom dari orang sana juga tuh. Dapat custom dengan nilai yang nggak sedikit waktu itu, karena orang itu mau diminta dibikinin waktu itu gue sempet buat satu desain begundal dengan core dari batu alam pakai liner kuningan ya, kurang lebih kayak gini, punyanya Bang Dedi. Gue bilang sama dia, gue nggak akan bikin lagi karena ini limit. Gue cuma bikin waktu itu 3. Bang Dodi punya 1, Dedi 1, sama Om Robert. Cuma 3 gue bikin, gitu bro. Akhirnya dia paksa gue mau ini, kata orang kayak itu. Gue mau ini. Gue bilang oke, tapi mahal, gue bilang. Oh nggak jadi masalah, kata dia. Akhirnya waktu itu gue tembak sekitar 200 pounds. Itu kisaran rupiahnya berapa tuh? Sekitar 200 pound itu kali-kalinya 4 jutaan. Wow, fantastik 4 juta. tuh. Waktu itu 4 juta 200 pound. Dan dia bilang oke.
Lu tau nggak yang ada di pikiran gue? Mm-mm. Kenapa gue nggak gedein lagi ya? Karena dia nggak pakai nawar bro. Ya, oke, lanjut. Marketing gitu kan. Siap. Oh ya udah, Hmm. artinya ternyata gue dapat rezeki di situ. Ya. Akhirnya gue bikin, gue kerjain. Kalau nggak salah waktu itu kita nggak sampai 4 hari baru selesaiin. Ternyata dia pesen lagi dengan desain yang baru tuh waktu itu Borne dia pesen lagi satu dengan nominal gua kasih diskon sih. Cuma 130 pound sterling kalau kayak gitu. Akhirnya dia belanja 2 ketapel itu kalau nggak salah waktu itu hampir 7 juta tuh bro. Gua kaget dong, maker baru gitu kan. Karya gua dihargain dengan nominal 7 juta 2 ketapel. Gua kaget. Dan gua buatnya pun takut gimana sih, nervous gitu bro. Kayak takut-takut gitulah, namanya kita jam tayang kita belum terlalu tinggi gitu. Akhirnya kirim lagi ke UK dan dia testimoni lagi, baru dari situ gua dapat order dari USA, dari Spanyol, dari Prancis. Kalau nggak salah gue sudah hitung hampir 15 negara. 15 negara. 15 negara, Asia, Eropa dan benua Amerika. Itu dia NFJ. NFJ itu gaungnya sudah besar. Amin. Penjualannya sudah ke pangsa dunia dan meraih keuntungan profit yang sangat besar. Wih, top banget. Bener gak bro? Bener gak? Wih, ya gila, disyukuri keren. bro, disyukuri. Nah, tergelitik lagi gua bro. NFJ. Tadi lu bilang ada Beams, ada Begundal, ada. Ini gue bingung sebenarnya bro. Lu punya nama tuh, ya kan? Jadi setiap ketapel yang lu buat itu ada namanya? Ada. Ada namanya. Tahu gue juga kan ada jenis ketapel itu ada beberapa jenis, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang ya tahu bahwa ketapel jenis hammer, jenis pinjet. Nah itu kayak gimana sih bro sebenarnya? Sebenarnya sih gini, gua namain ketapel produk gua tuh untuk mempermudah customer sebenarnya, karena itu salah satu teknik marketing. Kebetulan gua orang sales nih, jadi gua tahu apa yang harus gua lakuin, salesman gitu. Pengalaman perjalanan menjadi maker tuh ada orang mau beli ketapel. Bang mau beli ketapel dong. Nah gue bingung yang mana bang, karena gue sudah buat gitu. Karena waktu itu gue belum bikin nama waktu awal-awal. Akhirnya dia bingung harus comot foto dulu gitu kan, ribet gitu. Tapi ketika produk kita namain itu akan lebih mempermudah si pembeli gitu. Bang mau beli ketapel si misalkan Excel gitu. Nah kan kita tahu langsung kan gitu kan. Jadi lebih mudah aja gitu kalau untuk dinamain. Terus tadi apa satu lagi bro? Ya itu jenis-jenis ketapelnya. Oh ya. Ya kan? Apa ya? Hammer atau pinch grip gitu kan? Sebenarnya teman-teman komunitas sudah banyak yang tahu kalau untuk ini kayak PT, ada PFS, ada TTF, gitu kan? Ada juga frameless, itu sebenarnya udah yang tahu. Cuman berbedanya apa namanya kayak ini kan hammer, dia kalau hammer tuh sudah pasti gemuk gitu kan? Terus ada finger itu ada apa namanya tipenya tuh kayak flat, terus PFS. Dan ini TTF nggak ada sih sebenarnya kayak gitu. Cuma ya sebenarnya kalau untuk ini teman-teman ketapel sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Nah dari pengalaman NFJ, Bang Cendil sendiri nih, dari pembuatan beberapa ketapel, misalnya gue mau bikin nih ketapel, gue namain misalnya kayak Begundal ya. Nah Begundal. Terus ada lagi Beams gitu kan. Itu ngambil namanya dari mana sih lu? Inspirasi aja bro. Nah itu masalahnya. Itu yang menjadikan salah satu keunikan gitu loh maksud gua. Jadi lah ini gila ini orang ada aja namanya gitu loh. Kalau Begundal tuh gue memang apa ya, Begundal tuh nama fansnya Burger Kill lah sebenarnya. Gua nih fansnya Burger Kill. Anak musik. Ya dulu. Karena gue penikmat aja. Karena gue seneng musik metal gitu ya. Gitu. Terus fansnya Burger Kill dinamain Begundal. Gitu. Dan gue waktu itu juga sudah bicara sama vokalisnya Burger Kill waktu dulu. Tapi sekarang sih dia udah
udah mundurin diri gitu. Nah. Waktu itu gue sempat ketemu juga sama dia Mm-mm. di salah satu kesempatan. Gue bilang, bang, ini gue namain Begundal gitu. Mm-mm. Kenapa sih gue namain Begundal? Karena gue merasa ya gue fans lu gitu. Gue Yeah. cuma seneng aja nih nama Begundal ini. Akhirnya gue namain Mm-mm. Begundal, dan alhamdulillahnya si Begundal tuh ya Ngetop gitu ya. itu Di ketapel dunia pertama ketapel. kali lu bukan? Itu Lu buat ya? desain pertama gue. Desain si pertama lu. Begundal. Yang lu jual ke customer pertama lu. Iya. Weh. Sama pertama gue si Dodi itu. Terus Beams itu juga dari situ juga. Kalau Beams tuh kebetulan nama kucing gue ya awalnya. Nah, ini kan aneh-aneh nih. Nama kucing Ya. kesayangan anak gue, namanya tuh Bim Bim sebenarnya. Oh, iya, Waktu itu iya, pas iya. launching Beams tuh memang namanya Bim Bim. Cuman gue jadi kayaknya ribet ya kalau ada dua kata, jadi aja Beams gitu. Iya, iya. Dan ternyata Beams juga melonjak juga gitu. Nah, iya. alhamdulillah waktu itu Begundal dan Beams. Mm-mm. Nah, itulah sejarah si Bim. Terus kalau Excel sih oke juga. Namanya tuh memang gue senang sama vokalisnya. Musik lagi. Ya, makanya gue tadinya mau Beams dari Bim Bim. Gue pikir nih, lu penggemar slang nih, gue bilang Sebenarnya gitu kan. memang penggemar slang juga. Masa Bim Bim vokalisnya slang gitu. Cuma istri gue namain kucing anak gue tuh si Bim Bim gitu kan, lucu juga. Gue jadi keingetan yang vokalis slang nih ya. Artinya berkaitan semua sebenarnya sama musik. Nah, berarti ini seni. Iya. Seni bercampur. Jadi kalau seni pembuatan ketapel sama seni musik lu jadiin satu di situ. Benar. Jadi lu ngefans sama grup musik, mungkin salah satunya nanti lu bisa juga kan. Amin. Bikinin lagi ya kan. Tapi gini bro, dari semua ketapel yang sudah lu jual segala macam itu kan ada kisaran-kisaran harganya. Yang paling mahal berapa, paling murah berapa bro? Ya. Kali aja kan, kali aja. Sebenarnya ketapel NFJ tuh ya, menurut gue nggak ada yang mahal. Oh gitu menurut lo? Karena apa sih ya? Kalau kita bilang mahal tuh ya relatif gitu, tergantung. Lu mau yang bagus, ya pasti mahal harganya. Mau yang murah ya biasa-biasa aja. Tapi bagus semua gitu. Gua nggak akan bilang produk gua tuh jelek. Itu adalah salah satu teknik marketing. Buat temen-temen maker nih, saya bukan mau ngajarin sebenarnya. Jangan pernah Anda bilang ketapel saya mah jelek. Itu salah. Kan dia pengen ngerendah nih katanya. Gak enak lah sama yang lain misalnya. Itu sebenarnya salah. Kalau memang niat jual ya jualan. Jadi jangan bilang gua nggak jualan, gua nggak lagi sedang berbisnis atau apapun gitu. Itu salah. Menurut gue, lu mau nyari duit, mau jualan, ya jualan aja. Ngapain juga maksudnya bilang gua mah cuma iseng-iseng doang atau gimana ya. Coba-coba, tapi tiba-tiba dia jual, kan gitu. Enggak, menurut gua nggak keren lah gitu. Kalau lu memang mau jual, jangan bilang produk lu jelek ke siapapun. Meskipun itu belum sempurna, belum bagus, jangan pernah. Itu kuncinya. Jangan pernah bilang kalau lu sendiri yang buat udah bilang jelek, gimana orang lain gitu. Ya kan? Nah, itu teknik marketing yang kayak gitu. Top banget ya. Jadi perpaduan antara marketing lu, ya kan? Jadi ketapel gitu ya. Jadi dari segi marketing, ya kan lu dapat ilmu marketingnya, ya kan, dari segi seninya lu dapat, dari segi seninya akhirnya lu bisa membuat ketapel yang indah, ketapel yang dipandangnya enak, dipegang enak, dimainin enak dan nyaman. Dan teman-teman juga akhirnya banyak juga yang memakai NFJ gitu kan. Ya kalau sharing sama teman-teman, mungkin mereka juga pasti ngiri, dan ini apa. Nah, mau nggak berbagi sama teman-teman? Gue pasti seneng, gue seneng berbagi. Iya. Apanya nih? Ya, tipsnya. ilmu tipsnya gimana gitu kan. Kali aja teman-teman mau ke mancanegara juga. Sebenarnya kuncinya gampang sih kalau mau. Ya gue sih bukan yang lagi maker yang hebat banget ya. Mungkin banyak teman-teman dari Indonesia juga lebih hebat dari gue. Kuncinya satu, jangan pernah malu bertanya sama maker lain. Ya, betul. Kadang-kadang lu kalau gini loh, kalau lu mau apa namanya mau bisa gitu,
jangan pernah malu dan jangan pernah menyombongkan diri. Ya. Artinya ketika lu bertemu sama maker lain, Ya. lu nanya aja atau kasih karya lu apa sih yang kurang, meskipun sebenarnya lu itu udah lebih hebat dari dia. Jadi lu jangan bilang pada saat dia bertemu gitu, apa sih yang kekurangan dari karya gua gitu. Karena gua itu dulu gua jalani seperti setiap ketemu maker, bagus nggak nih bang, yang kurang itu gua tampung, gua dengerin, belajar gitu. Kurang lebih gua belajar banyak di situ. Kedua, kalau untuk marketing, alhamdulillah gue memang sudah dapat di pekerjaan gue sebagai sales. Jadi gue nggak banyak bertanya di teman-teman maker Indonesia gitu. Nah, gue mau berbagi sama maker-maker yang lain nih. Bukan berguru nih, bukan menggurui nih. Belajar kan belajar. Pertama, yang paling pertama, yang tadi gue bilang, kalau niat jual. Jangan pernah malu. Lu posting di Facebook, lu mau share sebanyak apapun di grup, jangan pernah malu mau bilang apa sama orang, jangan didengerin. Yang kedua adalah jangan berhenti berkarya. Jadi gini, ketika lu membuat satu nggak laku-laku, berkarya lagi. Terus jangan sampai dalam 1 minggu itu lu kosong postingan. Meskipun lu stoknya banyak, laku-laku ya bang, karena banyak teman-teman maker yang lain bilang saya bikin ketapel sudah bagus, saya jual murah tapi nggak laku. Kuncinya apa? Lu jangan pernah bilang di dalam hati lu nggak laku. Lu pernah lihat gak sih yang di Instagram tuh ada kakek-kakek bopong dipan, terus ada orang videoin nanya, kayak itu jual apa? Jual dipan. Emang laku? Pasti laku. Jadi lu harus punya keyakinan di hati lu pasti laku. Itu pasti kejual gitu. Jangan pernah bilang aku jualan nggak kayak si ini pernah. Itu mengeluh sebelum berjuang berarti. Lu harus yakin. Harus yakin. Seperti NFJ. Yakin terus. Gitu, NFJ yakin ya kan. Yakin. Makanya sampai ke mancanegara. Ya alhamdulillah. Nah itu. Nah dari awal lu belajar ya kan, lu coba desain, lu kerjain. Lu pegang nggak nyaman segala macam. Ini sekarang NFJ sudah besar. Alhamdulillah. Udah punya karyawan belum sih? Gue mau jadi karyawan lu dah. Sebenarnya sih gue nggak asik juga sih nyebut karyawan ya. Nggak. Jadi gini. Ya apa ya dibilangnya? Kalau sekarang kan lu dulu bikin sendiri segala macam. Mungkin dari kesibukan lu dengan lu bekerja juga sebagai marketing, mungkin lu kan nggak juga memenuhi customer di luar yang makin banyak meminta gitu kan. Gue pengen ini dong, pengen ini, karena kan custom semuanya. Kan gitu. Nah itu dia. Lu berbagi gak sih sama teman-teman yang lain? Nah caranya seperti apa? Alhamdulillahnya nih sekarang maksudnya gue nyebutnya bukan karyawan kali ya, belum, karena menurut belum pantas saja gitu. Jadi alhamdulillahnya lu belum pantas nyebut karyawan, apa belum pantas lu disebut bos? Nggak enak aja bro. Iya. Maksudnya gue tuh alhamdulillahnya jadi nyebut teman-teman tuh ada yang bantu. Iya. Artinya dari segi finishing sekarang alhamdulillah dari NFJ tuh ada yang bantu dari teman-teman. Ya penggiat ketapel juga gitu. Jadi gue sekaligus apa ya, mau satu dia bantu gue dan gue bantu dia, artinya win-win solution. Iya. Itu bahasa Inggris loh. Sama-sama menguntungkan. Jadi waktu itu tuh memang gue sudah sempat keteter dengan custom teman-teman di luar gitu. Satu, gue memang hari ini masih bekerja di satu perusahaan. Iya. Gue masih kerja karena sebelum gua maksudnya NFJ bisa seperti ini, waktu gua mengawali, bos gua selalu bilang, ketika nanti brand lu sudah besar, gua minta tolong sama lu jangan pernah berhenti dari pekerjaan ini. Ini amat jajuli. Itu pesan dari salah satu atasan gua seperti itu. Lu mau ngapain pun terserah kata dia, tapi gua minta tolong sama lu jangan berhenti di pekerjaan ini. Ya udah, artinya gue nggak bisa berhenti dari pekerjaan gue dan gue bisa harus lanjut juga di NFZ gitu. Pada saat itu salah satu temen maker juga mau waktu itu gue punya
ada yang berjuang bareng NFJ tuh ada Atta namanya. Itu dari Sakral namanya, Bang Pai sama Mimin berdua. Itu adalah salah satu tim finishing gua. Maksudnya orang yang ngebantu gua punya kerjaan gitu. Ketika gua sudah bentuk semuanya dan dia finishing. Terus ada beberapa lagi teman-teman lain. Jadi gua nyebutnya bukan karyawan, bro. Tim. Itu lebih enak kayaknya ya, lebih enak tim ya. Jadi gua nggak mau ada sekatan antara karyawan sama bos. Gua bukan bos, belum bos gitu. Tapi lebih asik memang tim, bro. Gitu. Karena kalau tim itu artinya bisa tektok gitu loh. Kalau bos sama karyawan kayaknya agak kaku. Ada sekatan. Ada sekatan. Nah, kalau tim oke. Itu mantep banget kalau menurut gua. Itu semua produk NFJ itu di finishing sama tim. Ya memang beberapa pun ada juga yang sudah mulai shaping. Jadi bukan ilmu apa ya, pada saat produksi gue cuma kasih arahan seperti ini, seperti itu. Tapi yang memang yang bener-bener custom atau yang ini ya pasti diawali dari gue gitu. Gitu. Ketika dia yang shaping pasti QC lagi ke gue, quality control lagi kan, sampai pasti, bisa akhirnya ke pasar gitu. Iya pastilah, karena tetap quality control ada di lu ya. Quality control. Walaupun tim yang mengerjakan, quality control terakhir sama lu pasti gitu untuk memuaskan pelanggan yang di luar. Nah, itu persentase berapa persen sih, bro? Dari pelanggan lu di luar sama di Indonesia. Nah, ini persentasenya gini loh, bro. Banyakan di luar lu jualan ke luar negeri, mancanegara, atau lu banyakan di Indonesia ya? Aduh, gue nyebutnya gimana ya? Sebenarnya sih pernah gini, bro. Gue kalau namanya jualan kita nggak bisa pastiin ya. Kadang gue pernah dalam 1 bulan itu cuma 1 ketapel di Indonesia, keluar. Kadang juga keluar cuma 1, ramai di Indonesia. Gitu. Tapi sih pangsa pasar gue di 3 bulan terakhir ini lebih banyak keluar. Lebih banyak keluar. Paling banyak itu Malaysia sama UK, paling banyak. Tapi nomor 1-nya itu Malaysia. Alhamdulillahnya nih gue diterima nih sama teman-teman Malaysia gitu kan. Mereka baik-baik lah orangnya, dari Malaysia itu baik-baik, mau mendukung gue punya produk gitu. Karena mereka juga bilang kita ini serumpun gitu. Satu hampir sama lah budayanya. Karena cuma berdekatan lah. Berdekatan. Makanya dia lebih memilih untuk ketapel custom dari Indonesia. Mungkin teman-teman maker lain juga ke Malaysia juga lebih banyak ya. Jadi memang banyak maker-maker di Indonesia ini ya, mungkin kalau masalah persaingan itu pasti ada, bro. Pasti ada ya kan. Yang penting sehat. Nah, persaingan itu untuk meredam suatu persaingan lah, artinya gue menjaga nih persaingan gue seperti apa, dan gue nggak mau pangsa pasar gue direbut itu trik-triknya seperti apa tuh, bro? Berbagi aja kita. Sebenarnya sih menurut gue tuh yang perebut tuh nggak ada kalau menurut gue nih. Rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Ya misalkan lu beli ketapel gue, lu nggak tutup kemungkinan lu akan beli ketapel dari maker lain, kan? Jadi lu nggak akan bisa bilang jangan sampai lu udah beli ketapel gue dan lu nggak boleh beli ketapel lain gitu. Jadi gua on aja ya. Iya. Jadi ya sudah, berjalan aja gitu loh. Gua jualan dengan produk gua, lu berjualan dengan produk lu. Seperti itu kan mungkin kan ya. Iya kayak gitu aja. Top banget, sukses banget lah. Nah, di awal perkembangan NFJ nih, dengan suksesnya NFJ segala macam nih, kedepannya mau seperti apa sih NFJ nih? Nah itu loh, mau bikin pabrik ketapel masih jauh banget, bro. Ya kita kan namanya kita punya cita-cita ya. Jadi kan? Gini, bro, tadinya gue ada kesempatan ada kepikiran buat itu, untuk membuat produksi massal tadinya. Tapi kepikiran gini, ketika nanti gue bikin produksi massal, bagaimana dengan nasib maker lain gitu. Maker
maker yang hanya bisa membuat satu hari, mungkin 2 hari satu gitu kan. Kekhawatiran gue itu seperti ada gitu dalam pikiran gue. Kok gue jadi kayak serakah gitu. Ternyata enggak. Gue nggak akan buat untuk produksi massal di pabrik atau apapun. Mungkin ketika nanti ada permintaan dari luar, mungkin gue bakal buat. Tapi kalau untuk pangsa pasar di Indonesia, mungkin gue nggak dulu. Kalau untuk saat ini nggak dulu. Karena kasihan nanti yang baru mulai gitu kan. Baru mulai jadi maker, belajar jadi maker, pasarnya nggak bisa gitu. Walaupun ada yang bilang rezeki udah ada yang ngatur, tapi ketika lu ngancurin pasar juga kasihan juga kan yang lain. Betul. Jadi kita masih menjaga bahwa teman-teman kita di luaran sana masih pengen belajar juga di ketapel, membuat ketapel ya. Ya artinya apakah masih ada kemungkinan nanti misalnya NFJ buka ini dong, apa namanya, pelatihan. Nah kan ada juga. Jadi banyak di daerah atau di salah satu instansi itu untuk mencari mencari pembuat itu kan harus ada pelatihan gitu kan. Itu membuka nggak kira-kira untuk gue bikin pelatihan nih gitu. Sebenarnya sih gue senang banget sih ya kalau bisa buat ngajarin teman-teman gitu. Kalau untuk ngajarin teman-teman gue seneng, cuma ya kadang-kadang kan takutnya dibilang sombong. Tapi ketika memang ada yang minta untuk pelatihan, gue mau banget. Jadi gue pasti senang banget kalau untuk bisa, bro tolong dong datang ke tempat gue buat ngelatih teman-teman nih biar jadi maker. Wah gue senang hati. Betul. Dengan senang hati gue pasti akan datang. Kalau gue pasti akan datang. Kalau yang nggak jauh-jauh banget ya. Kalau mungkin di luar pulau atau beda pulau ya, kalau diongkosin sih gue terbang. Ya iyalah bro. Iya betul. Kalau lu disuruh terbang ke Kalimantan, gila pesawatnya aja udah berapa juta gitu kan. Itu kan saya pikirkan. Iya. Tapi kalau yang deket-deket gue pasti datang kok. Iya betul. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ya kalau mau ada yang mau nerima ilmu gue ya gue seneng banget gitu. Artinya gue dihargain gitu dengan karya gue, terus lo minta ajarin gue seneng banget gitu. Tapi sih kalau gue lihat kayaknya Indonesia udah jago-jago sih bro. Ya pastilah enggak. Jadi itu seni, itu kan seni sebenarnya. Kita membuat ketapel ini seni. Nah, kadang orang tidak mempunyai seni kan gitu, tapi kaku segala macam. Tapi kan di sini ada beberapa teman-teman ya, wah mau pengen pelatihan nih, main belajar gitu kan. Apakah nanti ada pelatihan gitu kan? Itu mungkin NFJ bisa juga mungkin punya program seperti itu ya. Bisa diatur. Gini bro, dari banyak maker di Indonesia nih, mungkin kan ya namanya ketapel itu udah pasti huruf Y, gitu. Itu pasti ada kemiripan. Benar. Betul kan? Nah, kalau misalnya ada kemiripan desain, itu seperti apa sih bro? Sebenarnya gini bro, yang gua pahami nih dari gua jadi maker. Maker Indonesia itu sebetulnya hanya menyempurnakan desain luar. Oh gitu. Iya. Dia hanya memakai 3M, memahami, meniru dan memodifikasi. Menurut gue itu sah. Karena apa? Lu nggak meniru 100%. Kalau ada yang bilang itu adalah ciptaan gue, bohong. Oh gitu. Karena yang gua baca gitu, maksudnya gua pahami selama hampir kurang lebih 3 tahun lah gua main ketapel tuh. Mungkin ada yang lebih lama gitu ya. Cuma yang gua pahami selama 3 tahun tuh banyak maker itu hanya memodifikasi karya yang sudah ada. Dan menurut gua itu adalah sah. Kalau ada yang bilang nggak sah ya silakan. Itu versinya dia. Tapi kalau lu mau jadi maker buat desain, terus lu udah memakai 3M gitu, memahami, meniru dan memodifikasi, itu adalah sah. Jadi lu nggak perlu takut desain yang sama gitu ya.
Artinya yang penting gue sudah bedain Ya. dari segi apapun. Ya, ya. Gitu. Udah, biarin aja, jangan Ya. nggak perlu yang terlalu gimana gitu. Memang di dunia ketapel nih memang agak sedikit ribet. Menurut gue ribet, asli. Karena gue jadi tertarik, seru banget loh. ribet bro. Menurut gue ribet. karena ada penekanan. Enggak. Jadi ini gue bicara apa ya? Bicara ketapel aja lah, nggak usah bicara komunitas. Karena ketika lu ada sama lu dibilang, oh lu nyontek gua nih. Kenapa sih kalau dia nyontek sama lu gitu? Ya. Harusnya lu bangga gitu. Yang penting kan nggak 100%. Ya, Nggak 100% gitu loh. Ketika walaupun lu udah daftarin haki, ya. ketika lu buat dari kayu dan orang lain buat dari mikarta, itu sudah berbeda. Ya, betul. Udah beda. Karena NFJ nih alhamdulillah sudah daftar nih, daftar merek dan mungkin beberapa saat hakinya akan keluar. Gua nggak main-main bro. Iya. Iya. Iya, udah mancanegara. Iya kan? Gue sudah daftarin. Jadi ketika nanti ada yang bilang desain gue ini adalah niru, dan gue sudah punya haki. Iya, betul. Gue udah punya haki. Lu udah punya haki belum gitu? Iya. Tadi. Iya. Walaupun gue udah punya haki, dia bikin, misalkan dia bikin seperti hampir 100% mirip. Iya. Satu titik aja beda, udah nggak bisa dilaporkan. Betul. Jadi udahlah di ketapel ini gak usah terlalu kaku-kaku banget gitu. Lu mau buat apa, bikin aja. Dibawa enjoy. Yang penting jangan sampai 100%. Udah lu modif-modif aja kayak gimana kayak gitu. Lu maunya. Oke, berarti apapun desain yang dibuat sama maker-maker di Indonesia ini itu wajar-wajar aja, ya kan? Kemiripan di salah satu bentuk itu wajar asalkan kan ada asalkan kan, betul nggak? Tidak ada sama persis 100% kan betul. Gitu. Ya itu artinya sebenarnya di Indonesia juga tadi seperti Bang Cendil bilang bahwa maker-maker Indonesia ini cuman meniru, ya kan? Terus memodifikasi, memodifikasi. Artinya dia punya berpikir, oh ini ketapelnya seperti ini nih punya NFT nih, gue modif dah. Kan gitu. Sebenarnya kan gitu kan ya? Benar. Dan sebenarnya juga NFT juga pasti ada salah satu produk yang meniru atau mencontoh dari produk luar. Benar. Mungkin ada juga ya Bang Jendil ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nah itu jadi kan artinya asalkan kita fair untuk bermain kan gitu di pembuatan ketapel ini itu sah-sah aja. Mungkin seperti itu. Jangan takut. Nah oke. Ini untuk yang berikutnya nih Bang Cendil nih. Ini dari berapa lama sih untuk NFT ini penjualan ke luar negeri ini sebenarnya nih? Keluar ya? Dari ya awal NFT inilah tahun lah. Dari setahun sampai sekarang omsetnya berapa? Nih karena mancanegara puluhan juta. Oh ini omsetnya ini pasti besar, fantastik nih pasti. Gak enak sih bro ngomongin omset bro. Ya ini sebenarnya memacu loh, memacu buat teman-teman gitu kan. Artinya dagang ketapel gila omsetnya kan seperti itu bro, benar nggak? Nah itu bisa buat pacu teman-teman. Nah kira-kira berapa bro? Kotor apa bersih? Asik, gua demen nih. Karena kalau kotor udah bagi-bagi tim. Kotor aja dulu. biar pada semangat. Siap. Sebenarnya sih bisnis ketapel nih tidak kecil tidak besar. Ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman mau mencoba bisa mencukupi kebutuhan keluarga. NFZ itu sudah mencapai ya 2 digit lah. Pernah maksudnya dalam 1 bulan itu rata-ratanya bisa. Ya tapi namanya jualan nggak selalu ramai. Itu saya sebut udah omset tertinggi NFZ gitu. 2 digit saya nggak bisa sebutin nominalnya, nggak enak, takut sombong, bukan nggak enak lah gitu. Ya oke. Artinya kan ada fluktuasi lah gitu kan. Kadang di bulan ini tapi kan dalam 1 tahun pasti kan punya perhitungan. Administrasinya juga udah pasti cakep dong. Harus ya kan? bro. Nah itu hal yang paling penting. Nah itu administrasi yang penting karena segala sesuatunya untuk mengawali sebuah bisnis itu dari administrasi. Benar. Betul nggak bro? Benar. Nah, NFJ emang top. Bisa aja bro.
Oke, kedepannya NFJ mau seperti apa? Mau jadi buat klub kah? Mau hanya jadi maker kah? Atau mau jadi sponsor? Oke, ini kita biar enak. Kedepannya mau gimana? Sebenarnya sih kalau gue sih pengennya ngalir aja sih bro. Ya. Maksudnya nggak yang terlalu mau jadi inilah, mau jadi enggak juga sih. Ngalir aja gitu. Maksudnya udah dengan padanya aja seperti ini, seperti yang udah biasa gitu. Jadi nggak yang terlalu gua harus ambisi gitu, gua harus lebih besar nih dari yang lain, nggak juga gitu kan. Ya ngalir aja lah gitu, karena menurut gua dunia ketapel nih ya bisa sih, kita bisa jadi besar banget gitu kan, bisa omset mencapai berapa puluh juta atau bisa ratusan juta tuh sebenarnya bisa aja. Cuma gua belum mengarah ke situ. Jadi gue pengennya sekarang santuy aja. Ya, oke. Mantap. Nah, pesan dan kesannya NFJ di Ketapel Indonesia ini. Kita bicarakan tentang Indonesia. Jadi ketapel seluruh Indonesia. Jadi nggak kiri, nggak kanan. Oh iya. Jadi benar. Tentang Indonesia. Pesannya? Ya. Pesannya gue sih kepinginnya nanti tuh di Indonesia tuh gitu ya. Mudah-mudahan nih perketapelan Indonesia maju, terus nggak ada ngotak-ngotak lah. Amin. Kotak-kotak gitu yang selain ngotakin ya bro. Ya, selain karena ngotakin cuma ngobrol ketapel tentang Indonesia bro. Iya. Harapannya tuh semua komunitas yang udah ada di Indonesia ini benar-benar bersatu gitu. Amin. Kita semuanya satu tujuan, satu visi, satu misi. Sampai nanti bisa diangkat ke salah satu cabang olahraga di Indonesia. Udah tujuan siapapun organisasinya, siapapun komunitasnya, kalau minta dukungan sama NFJ pasti saya dukung. Wih, mantap. Pasti keren. Yang penting tujuannya satu, kita sama-sama memajukan perketapelan Indonesia. Nah, kesannya. Nah, untuk ketapel di Indonesia nih, artinya lu punya kesan apa sih? Gue harus cerita nih bro. Ya kesannya sih gue seneng dipertemukan di hobi ini gitu. Di beberapa organisasi dan komunitas. Ya intinya seneng. Terus gue bisa punya banyak kawan, banyak temen, banyak saudara juga gitu kan. Ya pokoknya happy lah. Top banget. Gila, keren. Tepuk tangan nih. Keren banget. Jadi kalau diambil kesimpulan bahwa NFJ itu berawal dari salah satu seorang cendil, salah satu seorang shooter yang beralih jadi maker. Sukses di Indonesia, salah satu maker sukses di Indonesia yang penjualannya sampai ke mancanegara dengan omset yang besar 2 digit bro. Gila, keren, top banget. Masih kalah yang lain bro, beneran. Itu kalau yang lain lu korek pun lebih besar dari kita. Serius. Oke. Nanti kita datengin. Benar. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita Bang Cendil. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lagi. Pastinya mau dong diundang di Ngotakin terus. Senang banget gue bro. Masuk Yusuf OHM. Thank you. Oke, begitu aja brother. Thank you. Terima kasih banyak. Sukses buat NFJ. Amin. Maju terus. Maju juga buat OHM TV dong. Siap, thank you. Terima kasih. Itu yang dapat kita korek dari Bang Candil sebagai ownernya NFJ. Terima kasih untuk acaranya Ngotakin. Tidak bicara kanan, tidak bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Ketapel Indonesia tetap jaya. Bye.